Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para guru semua, para habaib, para tokoh masyarakat, para alim ulama, sahabatku semua yang Allah muliakan. Malam ini kita menunjukkan bahwa kita butuh Allah. Kita berkumpul di sini karena kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itulah zikir yang Allah banggakan setiap kali sang hamba mengakui bahwa dia tidak punya apa-apa, tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Dia hanya punya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan pengakuan kehambaan seperti ini sebagai kanzun min kunuzil jannah, sebagai simpanan terbaik di surga. Karena itu, saudaraku, perbanyaklah kita untuk mengevaluasi diri kita. Benarkah selama ini kita sudah dekat kepada Allah? Benarkah dari waktu 24 jam itu kita sudah banyak menggunakan untuk Allah? Atau ternyata selama ini kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia, untuk sosial media kita, untuk nonton. Na'udzubillah min dzalik, kalau sampai tontonan itu adalah tontonan dosa yang setiap saat akan menggerogoti iman itu. Tiba-tiba sehari, 2 hari iman kita sudah lemah. Lalu tiba-tiba datang masalah besar. Lalu kita merasa butuh Allah. Lalu kita menangis. Kita mohon kepada Allah. Inilah saudaraku, pertemuan malam ini untuk menggugah hati kita semua. Agar mulai malam ini, ayo kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita butuh Allah. Bahwa kita tidak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita rindu bersujud di depan Allah Subhanahu wa taala. Wasjud waqtarib, wasjud waqtarib, wasjud waqtarib. Perbanyaklah kamu sujud, kau akan mendekat kepadaku. Aqrabu ma yakunul abdi wa huwa sajid. Kata Allah, paling dekatnya hambaku adalah ketika dia bersujud kepadaku. Benarkah kita selama ini menghabiskan waktu kita untuk banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Saudaraku rahimakumullah, Rasulullah SAW adalah contoh terbaik seorang hamba yang banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun tantangan yang Rasulullah hadapi, semua menjadi kecil karena Rasulullah SAW selalu mendekat kepada Allah yang maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah maha besar, yang lain kecil, yang lain maha kecil, tidak punya kekuatan apa-apa. Karena itu Rasulullah SAW selalu tenang, tidak pernah galau, tidak pernah hampa, tidak pernah kering jiwanya. Karena setiap malam Rasulullah SAW selalu menghabiskan waktu demi waktu dengan memperbanyak solat. Malam itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha
melihat kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bengkak karena kelamaan berdiri solat. Lalu Ibunda Aisyah bertanya, "Lima fa'alta hadza ya Rasulullah? Alaysa Allah qad ghafara laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar?" Kenapa engkau wahai Rasul melakukan hal ini sampai bengkak kakimu? Solat kelamaan berdiri saya bengkak kakimu. Kata Nabi, "Afala akuna abdan syakura." Ini syukurku kepada Allah. Ini pendekatanku kepada Allah. Ini adalah ketaatanku kepada Allah. Inilah bukti kehambaanku kepada Allah. Saudaraku, tidak ada lain yang bisa kita lakukan kecuali hanya satu, mendekat kepada Allah. Kita butuh Allah. Kita butuh Allah. Jangan sok hebat, jangan sok punya segalanya, jangan sok bisa semuanya. Tidak, kita tidak punya apa-apa tanpa pertolongannya. Oleh karena itu, jadikan saudaraku, malam inilah malam kita untuk mengikrarkan diri kita bahwa aku tidak akan pernah main-main lagi. Aku tidak akan pernah buang-buang waktu lagi. Aku tidak akan pernah sibuk dengan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kewajibanku yang paling pokok adalah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kebutuhanku kepada Allah adalah kebutuhan puncak kehambaan, di mana aku adalah miliknya. Aku pasti akan kembali kepadanya dan aku tidak punya kecuali hanyalah kewajiban untuk bersamanya selalu. Inilah saudaraku yang kita ingin jadikan sebagai tekad kita malam ini, sebagai solusi untuk mendoakan negeri kita ini agar menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Solusi untuk mendoakan saudara kita di Palestina agar kita bisa menyaksikan saudara kita merdeka dan kita bisa bondong-bondong ke sana untuk sholat di Masjidil Aqsa dalam keadaan merdeka. Saudaraku, camkan renungan ini. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.